Hari ini buat selai kacang dan rotinya sekalian, roti keringnya. Ini enak loh nih teman-teman jadinya. Hasilnya tuh enak sekali, bener. Bisa dicoba ya. Pertama-tama itu kita siapkan kacang dulu. Kacang ini mau disangrai juga bisa. Tapi kalau mau di oven juga boleh. Di oven aja sampai dia kecoklatan. Kalau mau disangrai juga boleh, disangrai sampai kecoklatan. Saya juga sediakan ini mete, metenya juga saya sisihkan sendiri. Saya buatkan kertas seperti begini supaya untuk tataannya gitu ya, supaya nanti tidak repot kalau sudah ada tataan kertasnya. Nah, metenya sekalian saya oven sebentar. Ini metenya itu kalau di sini nih seperti begini ini $5 ini. 1/4 kilo itu harganya $5. Sekarang kita oven ya pakai 170 derajat sekitar 15 sampai 20 menit sampai dia matang. Setelah kita oven sampai dia kecoklatan, baru kita keluarkan. Ini hasilnya seperti begini ini. Ini hasilnya ya. Sudah kita keluarkan dan karena tadi ini jumlahnya sebagian mau saya buat selai, jadi saya ovennya bareng. Jadi ini saya bagi tiga bagian, yang 2 bagian saya pakai untuk buat roti kacang, roti kering kacang. Kalau yang sepertiganya bagian tuh saya blender mau buat selai kacang. Selai kacang ini benernya buatnya gampang, cuman yang paling penting itu dia harus di blendernya tuh sampai benar-benar halus. Ini kan kita pakai wijen juga ya, jadi rasanya tuh nanti lebih enak. Harus blendernya tuh benar-benar sampai dia itu lembut. Kalau kita nanti pakai minyaknya, bisa juga pakai minyak sayur, bisa juga pakai olive oil. Nah, ini seperti begini, namun ini saja sebenarnya masih kurang halus. Memang blender saya ini tidak bisa terlalu halus sekali ya. Setelah itu kita blender lagi sampai dia bisa halus sekali. Kalau mau ada vanili juga boleh ditambahkan vanili. Ini sudah jadi hasilnya, bisa disimpan kalau seperti begini. Kalau pagi mau untuk makan roti, enak juga. Ini hari saya rotinya mau saya panggang. Tapi kalau tidak dipanggang, selai begini saja, ya sudah cukup enak. Kalau mau saya panggang, rotinya itu pinggirnya saya buang dulu. 4 bagian saya buang dulu. Sisinya pinggir itu, baru saya nanti olesi dengan selainya kacang itu. Nah, ini sudah bersih, saya olesi dengan selainya itu satu persatu. Sebenarnya kalau tidak dipanggang lagi, seperti begini saja juga sudah enak. Tapi saya panggang dulu ini rotinya. Setelah diselai semua, saya panggang sekitar berapa 10-15 menit supaya rotinya itu crunchy ya. Kalau soal manis atau asinnya itu boleh sesuai selera saja ya teman-teman. Nah, ini masukkan ke dalam oven lagi. Kalau mau dibelah jadi 2 terus ditutup lagi juga bisa. Nah, ini saya masukkan ke dalam oven selama sekitar 10-15 menit. Ini sudah jadi, kita keluarkan.
Nah ini hasilnya, ini enak loh ini. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kita tata dulu dia di atas meja, di atas piring. Nah seperti begini teman-teman. Nah ini sekarang sisanya kacang itu kita mau buat kacang kering, roti kacang kering. Ini yang tadi sisa 2/3 tuh kita blender. Namun blendernya ini tidak perlu terlalu halus. Ini benar buat seperti ini enak sekali hasilnya. Teman-teman boleh coba ya. Lalu saya masukkan gula dan garam. Kalau ada vanili juga boleh dimasukkan vanili. Ini seperti begini aja udah cukup, tidak usah terlalu halus. Ini saya simpan juga sebagian kalau nanti pagi-pagi untuk taburan roti. Nah, masukkan mentega atau wisman. Mentega saja semua juga tidak apa-apa, sama saja boleh. Kita aduk-aduk dulu supaya dia bisa tercampur rata. Nah ini kita aduk-aduk dulu, setelah rata kita tambahkan juga dengan bahan yang lain. Masukkan itu tepung terigunya pelan-pelan sampai dia bisa tercampur. Ini tepung terigunya sebaiknya itu pakai yang protein rendah. Jadi khusus untuk roti kering saya suka pakainya itu protein rendah kalau untuk khusus roti kering. Setelah dicampur rata semuanya dan tambahkan juga minyak. Minyak sayur juga boleh, minyak olive oil juga boleh. Tapi kalau yang untuk roti kering ini sebaiknya si minyak sayur saja. Setelah tercampur semuanya rata, kita simpan dulu di dalam freezer. Pendingin itu sampai sekitar tuh 30 menit. Supaya dia itu gampang dicetak nanti. Sebelumnya kita tatakin dulu dengan wrap itu ya. Nah masukkan bahannya, ini buatnya gampang soalnya cara cetaknya kita juga lebih gampang ya, cara cetaknya juga nanti. Nah ini kita ratakan dulu dengan penggiling ini. Kalau sudah rata kita pakai cetakan yang seperti bulat-bulat seperti begini. Ukurannya terserah saja, mau yang kecil atau yang mau besar. Saya pakainya itu setengah bulatan ini. Nah kalau dibuat seperti begini, kecuali buatnya juga cepat, gampang, juga tidak ada yang tersisa, bahannya semua kepakai. Juga buatnya cepat sekali. Ini kalau buat roti kacang seperti ini, kecuali juga sehat, juga rasanya memang mantap. Nah ini kita bulat-bulatkan, langsung sebetulnya dari cetakan tuh langsung kita masukkan ke tempat cetakan oven itu juga sebetulnya boleh, tidak usah dibetul-betulkan lagi, juga tidak apa-apa sebenarnya. Ini sisanya kita buat lagi, cetak lagi. Kalau cetakannya itu ada yang persegi-persegi juga kan, itu ya juga bisa dipakai yang persegi-persegi atau yang bunga-bunga. Nah ini kita cetak begini saja, cepat dan praktis. Nanti habis itu kita harus siapkan juga tuh telur, kuning telur untuk olesan bagian atas. Jadi setelah ini
Kita siapkan kuning telurnya. Setelah diberi kacang mete, baru kita olesi dengan telur. Ini semua sudah tercetak. Lalu kita kasih kacang mete tadi itu. Ditata satu persatu. Kalau mau, ini kan cuma setengah biji. Kalau mau 1 biji ya sebenarnya kan lebih enak. Namun kacang mete saya tidak banyak. Dan ini telur ini hanya kuningnya saja, putihnya tidak usah. Jadi olesi semuanya dengan kuning telur satu persatu. Kalau sudah itu kita siapkan oven. Ovennya itu kita siapkan 170 derajat sampai sekitar 30 menit. Ini hasilnya ya teman-teman. Thank you for watching.